Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman dimanapun kalian berada. Kali ini kita bertemu lagi di acara podcast inspirasi. Nah, kali ini kita akan bertemu dengan tamu yang istimewa. Ya, siapa lagi kalau bukan dari Kang Zamzam atau Mas Zamzam Multazam. Nah, kali ini nanti kita akan berbicara tentang bagaimana sih Mas Zamzam itu mulai dari awal perjuangannya sampai ke titik yang saat ini. Nah, untuk kalian yang ingin tahu informasi lebih lanjut tentang aktivitas dia, coba nanti teman-teman cari Instagramnya di bawah ini. Nah, coba kalian bisa follow dan juga bisa jangan lupa ikutin aktivitasnya ya. Juga bisa dikepo-kepoin juga masnya. Nah, bagi kalian juga yang tertarik dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa di like, share, dan juga di subscribe. Oke, ini kita lanjut ke Mas Zamzam. Halo Mas Zamzam, apa kabarnya? Halo, apa kabar? Pagi, Mas Ilham. Baik ya. Nih Mas Zamzam nih, Baik. bisa dikenalkan Mas Zamzam tuh sekarang sibuk apa sih? Iya, kalau aku sendiri sekarang ini sedang menempuh pendidikan profesi jadi dokter muda di Universitas Airlangga di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya gitu. Tapi koasnya online. Oh, Iya. online. Berarti belum ada yang ke rumah sakit ya Mas? Belum ke rumah sakit, masih besok-besok. Masih besok-besok. Oh. Oke. Oke, ini Mas Zamzam itu profesi itu istilahnya setelah kalian lulus kedokteran 3,5 tahun atau 4 tahun, nanti bisa masuk ke koas atau koasisten dari dokter. Jadi istilahnya dokter muda lah. Nah, itu nama profesi di kedokteran. Nah, Mas Zamzam, dengar-dengar Mas Zamzam ini dulu pernah sebelum ke bahas prestasi atau dulu tuh kuliah tuh ngapain aja sih, Mas? Waduh. Kuliah ngapain aja? Ini 3,5 tahun ya diceritakan dalam beberapa menit gitu. Ya. Aduh. Nostalgia juga sih sebenarnya. Iya, nostalgia. Kuliah ngapain aja ya? Ya belajar, ya bermain, gitu lah. Kayak anak TK gitu kan, belajar dan bermain gitu. Iya. Mungkin sebelum ke kuliah deh, dulu tuh waktu kecilnya, terutama nih kalau aku baca ini dulu juga sempat pernah lomba-lomba, terutama di spesifik ke lomba matematika. Sebetulnya gimana sih Mas dulu tuh ceritanya kok bisa matematika? Ya, itu perjalanan yang amat sangat panjang dan amat sangat dini dimulai ya. Jadi sejak SD, waktu itu udah SD. SD itu TK sih sebenarnya TK. TK itu ini sama orang tua ya, sama papa itu bukan diajari berhitung, tapi diajari perkalian gitu. Oh, perkalian. Okay. Iya, jadi TK itu aduh aku juga nggak kebayang ya waktu TK dulu ngapain kok aku mau gitu ya. Oh, iya. Itu kayak apa, belajar perkalian diajari dituntun 3 kali 5 berapa gitu. Itu aku herannya juga ya waktu itu bisa gitu loh. Oh, iya. Itu bisa. Terus habis itu semakin besar, semakin masuk ke SD juga. Habis itu sekitar kelas 3 atau kelas 4 itu aku ini suka langganan komik Quark. Itu tahu nggak Mas Ilham? Pasti tahu ya. Komik Quark yang Quark. Yang ini, iya, jadi dia itu kayak sains yang di model majalah gitu. Iya, tahu. Kalau sekarang tuh kayak komik WHY, tahu nggak? Y yang kayak gitu. Oh, Y, iya tahu kan? Kayak gitu kan? Y, lebih tebel tapi ya lebih. Iya, tapi sama-sama fun for children gitu ya. Aku dulu itu asupannya itu kan waktu sekitar kelas 3, kelas 4 itu akhirnya suka jatuh cinta sama yang namanya IPA gitu. Jadi aku ikut seleksi IPA, waktu itu seleksi olimpiade USNSD itu aku ikut IPA. Habis itu udah terlanjur suka sama IPA kan. Bentar, sebelum IPA kok ini ada catatan bahwa pernah menang lomba matematika. Ini gimana nih? Atau selang-seling? Emang ini yang uniknya di sini ya. Jadi itu waktu itu masih SD kelas 3 sama kelas 4 itu masih suka dan bergelut di IPA kan. Masih bergelut di IPA. Tapi sayangnya yang anak ini lagi suka-sukanya sama IPA, orang tua itu bilang, katanya ikut matematika aja, nanti lebih enak gitu katanya gitu. Nah ini sih seorang Zamzam yang kecil tuh adalah Zamzam yang penurut gitu. Ceritanya gitu, walaupun sekarang jadi agak nakal-nakal dikit, tapi dulu waktu kecil tuh sebenarnya saya penurut banget. Jadi udahlah, the power of ini ya, nurut ya. Ya udahlah,
sebenarnya sedih juga gitu waktu SD dulu itu. Udah bayangkan ya, anak SD yang udah terlanjur suka sama pelajaran IPA dibanting setir ke matematika gitu. Ya. Akhirnya habis kelas 3 kelas 4 itu ikut IPA, kelas 5 ikutlah matematika, diikutkan ternyata lolos juga. Terus akhirnya di dalam yang matematika kok loh kok kebablas sampai internasional gitu. Waduh, bablasannya nggak nanggung-nanggung ya internasional. Iya gitu. Jadi akhirnya ya kecemplung gitu awalnya. Jadi kita kayak aku itu pindah-pindah haluan gitu. Habis itu akhirnya kan menggeluti matematika sampai itu alhamdulillah ya qadarullah ditakdirkan Allah untuk mewakili Indonesia juga yang di India dan Filipina itu. Ya. Ya gitu. Jadi terus nah itu nggak banyak berhenti sampai situ. Pertanyaan kedua kan kenapa kok sekarang di kedokteran gitu ya. Itu kan juga. Bentar, sebelum ke sana. Waktu dulu kan tadi ceritanya nih awalnya memang basicnya diajarin perkalian nih dari TK, enggak penjumlahan tapi langsung perkalian. Habis itu langsung belajar matematika kan. Nah, di proses itu dulu ada yang bimbing nggak belajar, terutama belajar matematikanya selain Bapak ya? Apa full dari Bapak? Kalau matematika SD dulu bener-bener ini dituntun sama Papa itu. Bener-bener itu mendampingi, mengajari cara berpikirnya karena nggak semua orang itu dapat feel-nya cara belajar matematika gitu. Banyak yang bilang kan matematika itu berhitung, bener kan ya? Iya. Banyak yang bilang kalau matematika itu kayak kita jadi kalkulatornya, kayak kita tuh jadi penghafal rumus gitu. Padahal ternyata itu nggak ini gitu loh. Salah gitu loh. Salah ya. Jadi didampingi, ada soal, aku diajari oleh Papa cara berpikirnya gitu. Habis itu nanti kalau misalkan salah ya di press gitu sampai akhirnya terbentur akhirnya terbentuk. Kalau boleh tahu Papa itu apa? Dosen atau apa? Dokter. Oh, Papa dokter. Iya. Papa dokter ngajarin matematika. Oh ya. Ngajarin matematika. Oh ya, bagus sih. Berarti papanya juga pinter kayaknya ya. Amin, insya Allah ya, semuanya pinter kok. Ini masih amin juga. Oke, kita masuk ini. Nah, terus sempet, waktu itu katanya juga dipindah ke IPA. Itu kenapa? Kan udah tahu basicnya matematika, kenapa pindah di IPA itu disuruh guru atau gimana? Oh iya, sebenarnya kalau basic itu kita nggak tahu ya. Maksudnya artinya aku pun sampai sekarang itu nggak terlalu percaya yang namanya bakat. Basic namanya nature, sejak kecil itu orang ini diciptakan sebagai mathematician dan atau science atau mungkin semua pelajaran bisa gitu ya. Aku pun nggak terlalu percaya itu sampai sekarang. Cuman kalau aku lihat di SMP dulu sebenarnya ya bukan hanya matematika gitu. Kok SMP, sorry, TK. Waktu di TK dulu bukan hanya matematika tapi waktu itu sudah tahu kayak nama-nama planet gitu, suka baca. Sebenarnya kan semua anak TK, semua anak kecil itu punya interest ya. Tapi kayaknya itu nggak semuanya disalurkan. Atau memang nggak semuanya tersalurkan kayaknya. Atau memang nggak terfasilitasi untuk disalurkan. Iya, mungkin kayak gitu gitu. Karena jadi waktu itu ya itu sudah kayak lihat nama-nama planet gitu ya, interest, jadi ya sudah punya interest di berbagai macam itu ya difasilitasi aja. Dan ternyata ada komik Quark itu datang dan aku suka, gitu ceritanya. Akhirnya masuk IPA ya. Terus habis itu kalau boleh tahu nih SD berapa tahun sih? SD ya? Iya. Ya, oke. SD ini aku 5 tahun. 5 tahun. Bentar, memang kebanyakan ya entah gimana ya, pengalamanku ya, kebanyakan orang-orang yang jago matematika pasti dia istilahnya apa sih, fast track, apa, akselerasi. Gitu. Kebanyakan kalau aku amati ya, kebanyakan orang-orang yang bisa istilahnya jago matematika itu SD, soalnya ada pengalaman teman-temanku itu SD, SMP, SMA akselerasi semua ya, jadinya ya memang cepat gitu kan. Nah itu bener gak kira-kira? Sebenarnya sedikit banyak pasti ada pengaruhnya ya, sedikit banyak. Ketika kita itu terasah di matematika, itu sebenarnya kan matematika ini adalah soal mengasah pola berpikir kritis kan ya. Artinya itu
pasti sedikit banyak mempengaruhi menunjang mata pelajaran yang lainnya, walaupun bukan mata pelajaran hitungan. Bahkan aku sekarang di kedokteran pun cara berpikirnya masih pakai algoritmanya matematika gitu. Gitu. Jadinya sedikit banyak pasti membantu. Jadi pendapatku pribadi juga mendidik matematika untuk anak itu bagus gitu ya. Menunjang, insya Allah bagus. Oh ya. Nah, oke, kita masuk ke selanjutnya nih. Jadi ketika sudah nih tadi menang ya gold medalis yang lomba matematika di India kan. Ya. Terus Filipina juga. Terus nah, setelah itu semua selesai atau istilahnya itu kan SMP ya. Pencapaian SD kan ya. Pencapaian SD. Setelah pencapaian SD itu pindah nih ke SMP. Nah, dulu SMP ngomong-ngomong juga pernah pindah sekolah ya. Itu gimana ceritanya itu? Mulai dari SMP sampai akhir SMP itu. Iya, kalau di SMP itu sendiri kan pertama ini masuk ke SBBS Sragen ya. Di mana di Sragen itu ada sekolah asrama gitu. Nah, di sana itu yaitu menggeluti masih bidang matematika itu. Menggeluti terus karena ada 1 dan 2 hal, akhirnya itu waktu kelas 8 itu pindah ke SMP 1 Lamongan. Pindah ke daerah lagi gitu. Ya mungkin ya namanya anak kecil ya, baru puber itu kan suka kangen sama orang tua, suka ini kan gitu loh. Jadinya akhirnya dipindahkan ke SMP 1 Lamongan gitu. Akhirnya terus di sini ya itu masih bergelut sama matematika itu. Sampai lanjut ke SMA juga masih SMA di Lamongan pun masih ke matematika. Cuman rasanya ini ya mungkin karena masih fase transisi, akhirnya kalau dilihat secara kualitas atau kuantitas itu achievement itu sebenarnya agak menurun kalau boleh dibilang di fase-fase ini loh, di fase-fase ini mungkin nggak tahu ya faktornya apa, tapi mungkin bisa aja karena transisi ya kan, lagi dari anak-anak menjadi remaja dan ini curiosity yang sudah mulai aneh-aneh gitu kan ya, tinggi, nah bercabang-cabang gitu kan. Terus Mas Zamzam tuh kan berarti SD 5 tahun, SMP tetap 3 tahun kan ya? SMP tetap 3 tahun, SMA-nya 3 tahun juga kan ya? SMA-nya juga 3 tahun. Nah, di SMP waktu tadi Mas Zamzam mencari istilahnya jadi diri yang mulai dari kecilnya gini. Nah, ada nggak sih misalnya dulu itu pengalaman yang tidak enak ketika terutama di perjalanan SMP itu, perjalanan yang kira-kira masih teringat sampai sekarang dan mungkin itu bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang lain gitu. Ya, benar banget. Ini pertanyaan yang penting banget dan ini menurutku penting untuk disampaikan juga. Jadi aku waktu SMP ya, aku lahir dari ini, kita agak open juga ya Mas Ilham ya. Gak apa ya, walaupun ini konten inspirasi tapi kita agak open juga ya. Terbuka aja lah. Jadi aku dulu SD lahir dari keluarga yang menurutku keluarga yang sangat baik dalam hal nilai luhur, itu sangat menjaga nilai luhur, etika, moral gitu ya, empati. Aku SD di kota dengan pergaulan yang menurutku cukup sehat, dan di situ tuh aku anak baik-baik gitu loh, literally baik-baik dengan berbagai macam idealisme yang ada. Jadi menurutku aku melihat diriku yang lama itu begitu seorang Zamzam ini anak kecil yang sangat idealis gitu. Akhirnya ini karena punya idealisme dan mungkin kurang bisa membawa dan menampakkan idealisme dengan baik ya. Akhirnya waktu SMP itu akhirnya kena gitu. Kena apa? Kena itu artinya gini. Bayangkan kita membawa idealisme kita ke lingkungan yang heterogen. Akhirnya kan banyak crash. Gitu. Akhirnya kan banyak crash, banyak perlawanan, banyak tekanan gitu. Nah, itu yang waktu itu terjadi waktu SMP. Disitulah tapi memang ada sedikit banyak crash gitu dengan lingkungan ya. Ya nggak semua pastinya kan, tapi beberapa. Karena apa? Karena si Zamzam ini masih dengan idealisme yang kokoh, yang anak yang baik-baik itu tadi gitu. Nah, tapi di titik itulah justru di titik SMP itu aku bersyukur sekali karena di situ itu tempatku untuk benar-benar belajar bersosialisasi. Karena itu tadi, karena kita tahu kapan kita itu kayak mengasah kebijakan kita gitu loh.
dimana kita tuh punya kebenaran yang kita anut, kemudian kita tuh harus jangan sampai kalau bisa seminimalisir mungkin berbenturan dengan orang-orang yang lain, tetap toleran, tetap ini gitu loh. Nah jadi di situ itu banyak pengalaman-pengalaman yang indah untuk dikenang tapi tidak untuk diulang gitu, istilahnya okay. gitu. Ya. Berarti kalau aku simpulkan, apakah ini yang disebut, yang dimaksud dari Mas Zazam ini istilahnya bullying? Bukan? Kalau dibilang bullying mungkin aku kurang paham ya definisi bullying gimana, tapi mungkin bisa saja spektrum dari itu. Gitu. Spektrum dari itu. Kayak tahu kan ya, Mas Ilham bisa bayangkan kayak anak-anak bukan hanya anak-anak ya, mungkin udah besar kayak kita pun kalau misalkan anak polos gitu loh, anak polos. Zam-Zam ini di masa kecil, masa SD itu anak polos, gitu, yang bergaul dengan baik, yang belajar terus gitu. Tapi akhirnya di SMP dikenalkan dengan dunia luar dan akhirnya terjadi itu, ini dan itu. Gitu. Ya itu sama sih kayak dulu aku kecil tuh juga dulu, karena dulu aku di desa, terus terus aku kan mondok, terus habis itu SMP-nya SMP yang general. Nah kelas 1 kelas 2 itu dibully aku. Dibully karena idealismeku ya, pokoknya aku orangnya terkenal dulu ambis, terus dibully kan. Ambis kok dibully, ya udah, tapi nggak apa-apa. Kelas 3 akhirnya itu dari apa yang dikatakan oleh Mas Zazam juga benar, bahwasanya aku di situ juga belajar bagaimana bersosialisasi, terus akhirnya ya aku tahu paham gimana memposisikan aku di dunia yang seperti itu gitu kan. Nah itu mungkin yang didapetin Mas Zam-Zam juga ya. Nah iya. Bagus ya Mas Zam-Zam, berarti aku kalau dengar ya, maksudnya cerita-cerita dari ya pengalaman kita juga udah pernah ketemu kan ya Mas Zam ya? Sering beberapa pertama kali di mana? Masih ingat gak? Pertama kali masih ingat lah. Di mana? Opsi ya 2015. Paling ada penelitian siswa Indonesia. Kita ketemu di musola waktu itu, Mas Ilham. Gimana kita itu? Ketemu di musola. Habis sholat duhur itu masih ingat karena Mas Ilham ini role modelku. Waduh. Iya, jadinya aku udah kayak ngincer gitu loh. Waduh, orang ini kayaknya keren ini. Ke PDKT ya gitu kan. Akhirnya waktu itu habis sholat kita ketemu. Terus ternyata si Mas Ilham ini dapat medali emas waktu itu. Waduh. Enggak, kalau nggak salah tuh kamu standnya depanku atau enggak ya? Depan agak kanan apa ya? Kayaknya kita nggak terlalu deket kalau lokasi standnya. Ya. Aku merasa kayaknya itu kamu sih, tapi aku lupa sih itu stay-nya di mana. Nah, waktu ini, nah ini menarik juga ini waktu. Jadi opsi itu adalah lomba penelitian waktu SMA. Oke, kita masuk ke setelah tadi Mas Zam-Zam udah pindah ke Lamongan ya. Terus habis itu SMA-nya di Lamongan juga. Nah, di SMA itu ngapain aja sih, Mas? Waduh ya, kalau SMA ini udah mulai kan namanya putih abu-abu ya. Oh, putih abu-abu. Ya kan lagunya kan ada hitam. Semut merah gitu kan. Oh, bukan, kalau putih hitam itu ya enggak ada ya. Kan? Nggak tahu sih kata orang-orang putih abu-abu, menurutku putih biru muda padahal kalau SMA itu. Ya udahlah, enggak usah didebatkan ya. Oke. Kalau SMA itu sebenarnya udah mulai orientasinya udah mulai nggak bisa kita cuma mikir olimpiade dan cuma soal menang lomba aja kan ya, kita juga harus mikir nanti itu kuliahnya kemana, mikir jurusan, iya kan, habis itu mikir ya rapot itu juga kan nggak bisa diremehkan itu, untuk SNMPTN juga rapot itu harus bener, jadi ya mulai lebih bercabang lagi gitu, dan aku pun nggak mungkin stay on the track harus cuma matematika mulu gitu, padahal yang aku rencanakan masuk ke kedokteran. Tapi kalau matematika mulu kan kurang linear mungkin ya. Jadi aku mulai untuk merambah-rambah. Aku ikut olimpiadenya Fakultas Kedokteran UNER, Fakultas Farmasi, Fakultas Kedokteran Gigi gitu. Yang mana di situ tuh aku pegang kimia. Kimia. Jadi alih jurusan lagi kan. Habis yang dulunya matematika, tapi akhirnya ikut lomba-lomba kelompok ini ya. Biasanya biologi, fisika, kimia, jadi kan aku disuruh ambil salah satu. Akhirnya aku ambil kimia. Terus selain itu juga aku agak masuk ke dunia penelitian juga. Kebetulan alhamdulillah di SMA aku dulu itu sangat didukung, guru-gurunya hebat-hebat, ada ekstrakurikulernya juga. Aku juga mulai ikut organisasi. Itu pertama kali ikut organisasi waktu SMA itu. SMA ya. Organisasi apa SMP itu? Enggak. Organisasinya aku waktu itu jadi wakil ketua ekstra. Ini K3 itu adalah kelompok kerja kreatif kayak karya ilmiah gitu. KIR gitu ya. KIR ya, aku jadi wakil ketua ekstranya. Itu juga kayak nggak nyangka-nyangka waktu pemilihan itu kayak
SMA itu kan ya mencari jati diri kan, lagi-lagi kan kenal yang namanya organisasi ekstrakurikuler tuh kayak macem-macem Banyak. gitu kan, terus kayak, Hmm. pengen ya kayaknya, terus habis itu ada penawaran, terus kok anak-anak juga mendukung aku, akhirnya aku yang maju jadi wakil ketua ekstra. Di Ah, situ juga belajar banyak soal organisasi, soal organisasi. bersosialisasi Ya. gitu. Nah, jadi memang Oke. bener waktu SMA itu juga udah mulai aktif ya. Terutama juga Udah mulai aktif mulai di aktif organisasi. juga. Nah, ini Mm-mm. sebenarnya aku tertarik sih tentang bagaimana sih seorang Zamzam itu setelah SMA terus masuk kuliah. Nah, sempat viral tuh waktu itu tuh. Mahasiswa Oi, termuda. Ya benar ya? itu Benar ya? Itu benar. itu ya. Benar Benar. benar benar. Ada Nah, itu Pak, ada beritanya. iya iya, aku baca juga beritanya itu. Nah, itu cerita itu gimana sih? Kenapa kok milihnya kedokteran? Atau karena Hmm. ada motif tersendiri atau bagaimana? Atau ada pengalaman tertentu yang ya aku pengen dokter aja dah, nggak pengen jadi saintis gitu misalnya atau jurusan yang Iya lain. iya, mathematician gitu ya. Hmm, Kalau untuk ini ya, yang pertama soal 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 mahasiswa termuda dulu. Soal kok tiba-tiba itu muncul nama aku dan viral waktu itu ya. iya, Sama yang komen banyak itu kan. Apalagi apa cewek-cewek anak SMA itu kan banyak yang aduh udah itu iya. mentalku untung kuat ya. Nah, canda. Jadi dulu itu waktu awal kelas 10 itu, kita ya acaranya K3 juga ya. Itu ada kayak acara kayak motivasi gitu dari kakak tingkat. Kakak kelas istilahnya kan kalau anak SMA kan. Itu kita disuruh untuk di akhir acara itu disuruh untuk nulis 10 hal yang ingin diraih. Ya. Itu gitu. Jadi nulis 10 hal yang ingin diraih beberapa tahun ke depan, 5 tahun apa 10 tahun ke depan gitu, aku lupa. Itu aku nulisnya ya semi-semi ngasal-ngasal kayak iseng-iseng gitu, nggak yang serius banget, nggak yang luhur-luhur banget, nggak. Iya. Kayak ngaco gitu, kadang-kadang masuk FK UNER. Habis itu pengen finalis opsi gitu kalau nggak salah. Aku nggak nulis juara gitu. Oh, Aku iya. nulisnya finalis kalau nggak salah Oh, waktu itu. iya. Akhirnya keturutan ya, finalis beneran, nggak juga nggak medali ya. Habis Oke. itu pengen OSN matematika juga. Habis itu pengen match pin. Match Pengen speed. lomba-lomba itu aku tulis Lomba-lomba. semua match pin ya kan. Habis itu ada juga ini yang aku iseng nulisnya tuh pengen terkenal se-Indonesia gitu. Hmm. Itu iseng soalnya ya dengan menurutku yang SMP ku BB aja ya, biasa aja gitu, nggak spesial-spesial banget gitu. Terus SMA itu coba iseng kayak gitu. Nah itu ternyata kok sambil kan berdoa semua tuh Allah ya, cuman Iya. tulisan ini kan ya wasilah gitu ya, Wasilah. artinya kayak perantara ya, Perantara. perantara kita menulis sambil kita yakin gitu. Ternyata itu satu persatu dari 10 yang aku tulis ini sampai sekarang ini yang belum terwujud baru 2. Apa tuh? Yang pertama ya, tapi tolong jangan jangan ketawa ya, nggak Iya, apa-apa. iya, nggak apa. Yang pertama itu jadi dokternya Chelsea Football Club. Itu. Oh, oke. Yang kedua adalah nikah. Aduh. jadi Iya. itu lucu ya. Sampai sekarang juga yang dua ini nggak terlalu menggebu-gebu juga, Oh, sekarang iya. santai aja gitu loh. Santai Tapi aja. unik, ternyata jadi 10 yang hal yang pertama kita belum achieve apapun dari 10 itu, dan menurut kita itu 10 cita-cita yang hebat, ternyata itu pelan-pelan itu terwujud. Dan sekarang belum 10 tahun perjalanan itu sudah 8 dari 10 terwujud gitu. Oh, Alhamdulillah. alhamdulillah Terus ya. Hmm. untuk FK-nya kenapa kok milih FK? Panjang lah, sebenarnya panjang. Jadi intinya itu aku karena terlanjur mendalami matematika ya, bayangkan sejak sekitar usia 8 tahun sampai aku 8 tahun mendalami matematika sampai usia sekitar 15-an tahun gitu. Bayangkan itu, kalau katanya orang rule 10,000 rule, pernah dengar nggak Mas Iya, Ilham? pernah. Kalau orang mendalami sesuatu sampai 10.000 jam, itu efeknya apa ya kan? Nah itu aku dulu tuh sampai bertahun-tahun tuh sampai yang namanya matematika itu masuk gitu ya ke dalam diriku, sampai bener-bener cinta banget, yang namanya cinta banget sama matematika. Dan di titik itulah aku akhirnya ya ingin meneruskan kemana ya, kalau sesuai dengan bidangku, sesuai dengan passionku, mungkin talentku juga, aku arahnya ke mungkin engineer atau matematika atau aktuaria atau
dan sebagainya gitu kan. Jadi aku waktu itu tuh pengen masuk FTMD sebenarnya. FTMD ITB. ITB. Ya. Sampai itu kebawa mimpi. Aku mimpi ketemu almarhum Pak Habibie. Waduh. Dipeseni katanya Kamu disuruh- penerusnya ya? Ya, yang nggak bilang gitu sih, cuma dipeseni apa ya? Tolong dijaga Indonesia gitu. Waduh. Oh, waktu itu gitu. Akhirnya aku pengen banget masuk FTMD itu. Nah, tapi ada tapinya gitu. Orang tua itu pinginnya aku masuk ke kedokteran. Pengennya ya, bukan nyuruh ya, bukan maksa ya, tapi pengennya gitu. Lantas aku waktu itu ya seorang zam-zam yang penurut dan berpegangan berpedoman bahwa ridho Allah itu ada di ridho orang tua. Akhirnya aku menyadari gitu, ini kesempatanku hidup ini cuma sekali. Ini adalah salah satu pengambilan keputusan terbesar yang ini akan mempengaruhi sisa hidupku nanti. Ini adalah penentu aku bisa membahagiakan orang tuaku selamanya atau tidak, atau berbagai macam kemungkinan yang ada. Kalaupun aku nanti masuk ke FTMD dan menjadi sukses membuat pesawat terbang untuk Indonesia pun, apakah orang tuaku sebahagia itu dibandingkan aku menjadi dokter dan menolong warga-warga sekitar mungkin. Nah itu nilai kebahagiaan tentunya kan nggak bisa diukur gitu ya. Akhirnya aku iya ya, apa sih yang kita inginkan, apa sih yang seorang zam-zam inginkan kalau bukan bahagiakan orang tua di sisa hidup yang ada gitu ya. Nah akhirnya ya udah ikhlas gitu. Jadi aku bukan nurut tapi aku taat. Di titik ini benar-benar dihadapkan. Aku bukan orang yang terombang-ambing, kamu disuruh FK ya FK, enggak, tapi aku memilih untuk aku taat pada orang tua saat itu. Sampai ya pokoknya banyak drama waktu kelas 12 itu, sering kayak nangis-nangisan bareng sama orang tua, peluk-pelukan gitu. Kamu pilih yang keduanya ini akhirnya, tapi fix alhamdulillah niat dalam hati itu ya udahlah FK. Sampai di titik pengumuman SNMPTN, kan keluar kan SNMPTN warna hijau. Kalau warna hijau berarti apa Mas Ilham? Lulus. Nggak kayak aku, warna merah. Oh, Mas Ilham merah, maaf kalau menyinggung ya. Nggak apa-apa kan ya. No offense ya. Nah, sudah. Jadi di titik itu tuh waktu keterima SNM itu kan banyak orang itu kalau keterima SNM itu kayak hure gitu ya, atau sujud syukur, nangis, atau bahkan mungkin sedih karena nggak sesuai pilihannya, tapi pilihan guru BK-nya, kadang-kadang gitu ya. Kalau Zam-Zam? Nah, di titik ini tuh kalau aku habis hijau namaku muncul diterima di Fakultas Kedokteran UNER itu aku sujud. Habis sujud itu aku nangis. Nangisnya ini nggak jelas nangis apa, tapi aku cuma bilang gini, ya Allah ternyata ini jalan hidupku gitu. Artinya apa? Artinya di titik itu tuh aku masih belum pengen banget sebenarnya, belum passionate itu untuk menggebu-gebu pengen masuk FK, enggak sama sekali. Jadi cuma kayak aku nangis, oh ini jalan hidupku, ternyata aku masuk kedokteran gitu. Entah aku nanti jadi anak yang salah jurusan, entah aku nanti jadi anak yang akademiknya struggle banget, entah aku nanti jadi anak yang kuliah pulang, entah gimana nasibku nanti, yang penting oh ini takdir Allah gitu ya. Jadi itulah bismillah aku jalani. Di titik itulah sejak aku keterima di FK UNER baru aku pengen masuk FK UNER. Wah, berarti pengen masuk FK UNER karena udah masuk dulu. Karena udah masuk. Jadi ya udahlah pengen masuk gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang Mas pengen masuk FK, pasti ini nggak lepas dari achievement atau pencapaian yang pernah dicapai juga sama Mas Zamzam. Ini kalau dari kaca seorang mahasiswa kedokteran ya, Mas Zamzam ini termasuk yang aktif ikut lomba-lombanya di kedokteran. Nah, itu lomba apa aja sih Mas? Iya. Kalau di kedokteran ya Mas Ilham ya, tentunya ini sangat nggak comparable kalau sama Mas Ilham ini kan peneliti juga luar biasa, jadi kan kita. Tapi nggak apa-apa lah ya. Beda. Terus gini, jadi kalau misalkan di kedokteran itu emang waktu itu ya pengen ya, kalau SMP, SD, SMA itu suka ikut lomba-lomba, suka kompetisi. Jadi waktu kuliah ini ya masih pengen gitu loh, masih pengen main di bidang kayak gituan, jadi kompetisi gitu. Jadi waktu itu sudah mulai ikut lomba anatomi, fisiologi gitu, di bidang-bidang yang aku suka dan menurutku bidang-bidangnya bisa menunjang kemampuanku, kompetensi kedokteranku ke depannya. Jadi aku ikut anatomi
termasuk di Mas Ilham di apa? Gemica. Gemica ya, yang Mas Ilham jadi ketua panitianya. Enggak, jadi Ketua acara ya kan. ketua acara lomba. Nah, Gemica itu habis itu di FK UMM juga, di FK Unhas juga, yang alhamdulillah qadarullah juara 1 waktu itu di Unhas kan. Terus yang faal fisiologi itu juga di UI, kemudian di UNER itu juga ikut, yang IMSPQ itu. Habis itu pernah lomba iseng-iseng Mas Ilham, jadi pernah kayak ada cutting gitu ya, kakak tingkatku itu dia nyuruh aku gini, Zam, besok pagi ikut seleksi nggak Neurobites? Aku kan nggak ngerti kan. Mungkin ya, mungkin ya Neurobites mungkin di itu aja apa? Mungkin yang belum tahu, Neurobites itu adalah kayak lomba, istilahnya lomba internasional ya, tahunan dari itu yang negarain UM ya atau universitas mana ya? Ini dari Malaka. Malaka Universitas, ya. Malaka Medical College. Nah, itu ya, itu sifatnya internasional dan ya itu kayak medical quiz lah istilahnya, lomba kedokteran gitu. Ya, terus lanjutin. Terus gimana tuh? Quiz. Nah, jadi itu aku ditanyai gitu, kamu besok ikut seleksi Neurobites nggak Zam gitu. Terus aku kayak, apa Mas Neurobites itu, katanya bahasa Jawa ya, wis melu wae gitu. Ya namanya seorang Zam-Zam ini yang orangnya juga nggak terlalu ketergantungan sama usaha sebenarnya. Terus terang kalau nanti kita bicara banyak ya, aku nggak terlalu ketergantungan sama usaha. Aku lebih suka orang sukses tuh karena bejo gitu ya. Waduh, ya kayak gitu. Iya, kalau aku gitu. Jadi ya udahlah, nggak persiapan, udahlah nggak peduli, coba aja lah, siapa tahu bejo gitu kan. Oke, besok aku datang, di situ tuh saingannya ini Big Ten-nya angkatan-angkatan atas gitu. Jadi 10 besarnya FK UNER, anak 2015, 2016 itu pada ikut. Aku ini yang masih rempeyek ini ya, nggak jelas, nggak punya isi, ini nggak ada isinya gitu. Enggak dong. Coba kerjakan singkat gitu ya, terus habis itu waktunya juga belum selesai, udah coba dikumpulin. Nah ternyata beberapa minggu kemudian namanya muncul, Haikal Zam-Zam Mutazam selamat lolos ke Malaysia tanggal segini. Hah? Gitu kaget ya. Beneran gitu. Itu dari sekian orang diambil berapa? Se-Univ 2. Se-Univ 2. Dan yang ikut berapa orang? Yang ikut seleksi. Berapa ya? Sekitar 20? 20 ya? 10 tuh. Oh. Luar biasa ya, 20 diambil 2, Zam-Zam dan yang satu lagi namanya Mas Kenneth itu adalah peringkat 1 angkatan 2015 gitu. Waduh. Jadi kayak udah badan gitu, aduh ya Allah, aku kasihan gitu. Terus ikut penelitian belum terlalu banyak. Kalau di kuliah ya lomba-lomba itu sih sama kalau di klinik itu ikut digestif. Digestif. MM Medical Online Championship itu gantinya IMO kemarin. Ya, itu gantinya. Itu. Berarti itu banyak apa istilahnya, basic kemampuan dari kedokterannya itu suka banyak ya, suka anatomi, suka fisiologi, suka biokimia enggak? Suka tapi nggak ada lombanya. Iya. Oke, masih oke ya. Ada yang nggak suka juga soalnya. Iya. Terus apa lagi nih? Tadi lomba-lomba terutama lomba-lomba yang istilahnya kedokteran. Aku penasaran sama seorang Zam-Zam itu gimana sih cara belajar untuk persiapan lomba terutama. Bukan belajar untuk CBT ya. Lantar mungkin habis ini kita tanya untuk CBT gimana ya. Oke. Untuk belajar lomba ya. Jadi gini, perlu diluruskan lagi kalau dari mindsetku pribadi, bahwa kadang-kadang itu Mas Ilham, aku itu justru bukan belajar tujuannya untuk menang lomba, tapi aku ikut lomba tujuannya untuk belajar kadang-kadang. Dibalik gitu ya. Jadi berarti ya. Kebalik. Jadi ini yang membuat belajarku kadang-kadang agak aneh dibandingkan orang-orang gitu. Karena ini justru ikut lomba tujuannya untuk belajar. Jadi nanti lombanya gimana pun hasilnya itu santai ya, yang tujuanku untuk belajar gitu kan. Dan aku pun sangat menikmati proses gitu. Karena memang ini tujuanku adalah untuk belajarnya. Aku pengen belajar, pengen ilmu gitu. Ya, akhirnya
Ya, tapi tentu strategi tetap perlu ya kan. Tentu strategi kita juga mengincar champion, mengincar juara juga ya tetap. Kalau untuk cara belajarnya sebenarnya masing-masing lomba beda-beda. Kalau misalkan anatomi gini, kalau faal gitu. Kalau faal maka lebih ke membaca textbook, didalami, didiskusikan, itu itu menurutku yang paling penting, itu yang paling nempel sih. Diskusi, tebak-tebakan sama temen, habis itu sama menghabiskan buku, menghatamkan buku gitu kan. Kalau anatomi agak beda. Kalau anatomi mainnya adalah, kalau aku ya mungkin sharing-sharing juga bagi teman-teman kedokteran yang lain ya. Kalau anatomi biasanya aku dibagi dulu, ada anatomi dasar sama klinis. Oh, anatomi klinis. Kalau anatomi klinis kan, yang penyakit-penyakit itu. Kalau klinis aku prinsipnya adalah mengumpulkan penyakit sebanyak mungkin, mengumpulkan kasus sebanyak mungkin, sampai memahami ini penyakitnya apa, kemudian struktur yang terlibat apa, prosesnya gimana dan sebagainya. Jadi nggak terlalu mendalam. Kalau faal aku belajar mendalam, tapi kalau anatomi itu nggak terlalu mendalam tapi luas mainnya, gitu. Nah untuk basicnya ya cara belajar kayak cara belajar kuliah pada umumnya. Nanti mungkin kita cerita-cerita soal yang itu ya. Jadi kalau soal strategi belajar sebenarnya tergantung lombanya juga. Tergantung lombanya. Gak ya sama masing-masing. Terus kemarin game Ica dapat perunggu. Tuh ya. Gimana tuh perasaannya? Ya alhamdulillah seneng banget ya seneng kan. Banget, ya. Pengen banget kan sejak awal tuh kan Gimsko gitu kan ini ya, dulu Gimsko. Namanya dulu kan. Itu kan prestisius banget kan. Aku sangat prestisius. Terngiang-ngiang gitu di telinganya anak-anak maba-maba yang suka anatomi biasanya gitu. Delegasi Gimsko gitu. Ya nggak nyangka juga ya Mas Ilham, maksudnya kayak aku datang ke FK UNER itu memposisikan diri sebagai orang yang kalah start dibandingkan teman-teman anak. Ya itu kan, kayak aku masuk itu bukan sebagai anak yang dulunya olimpiade biologi atau gimana. Aku juga mengconsider teman-temanku tuh lebih layak dan lebih hebat dan lebih ini daripada aku gitu. Sama sekali aku lihat temanku yang kayak dulunya sejak SMP udah khatam buku Sherwood itu kan banyak ya teman kita kayak gitu ya. Anak-anak olimpiade IBO ya kan, International Biology Olympiad itu kan banyak di kampusku itu. Ya aku terus terang minder ya, awal-awal minder, tapi aku lagi-lagi aku nggak ketergantungan sama usaha, tapi aku ketergantungan sama yang namanya bejo gitu. Jadi ya setelah siapa tahu aku bejo gitu kan. Coba seleksi, ternyata alhamdulillah kok bisa lolos gitu. Anatomi kok juga lumayan bisa gitu ya. Yang dulu katanya aku berpikir bahwa aku ini anak matematika, bisanya adalah nalar gitu ya, menghafal itu nggak bisa eksak ya kan. Kayak seakan-akan itu aku bukan anak tipe-tipe anak yang hafalan gitu. Aku bukan tipe-tipe. Ternyata aku paham di titik ini bahwa itu semua itu kadang-kadang maaf bullshit gitu. Kalau kita mengecap diri kita sendiri nggak hebat, kita nggak spesial, itu bullshit semua. Kita semua itu sebenarnya spesial, kita sebenarnya mampu gitu. Mampu ya. Ternyata kita mampu ya. Aku juga, waduh, iya ya. Ternyata tak coba-coba kok bisa ternyata ikut lolos dan sampai di titik yang juara itu gitu. Alhamdulillah ya, seneng banget Mas Ilham terus terang. Bisa dan bejo, wah ini luar biasa ya. Nah, jadi udah nih ya, pasti seorang Zamzam itu secara kualitas nggak diragukan lagi nih. Mau dong Kak tips kalau buat adik-adik nih, ada adik tingkat kita untuk belajar nih, terutama kalau misalnya pengen CBT dulu dah. Kalau misalnya tadi lomba-lomba kan, oke lah lomba-lomba tadi sudah kita ceritakan. Nah kalau yang setiap blok dihadapi ya CBT ya. Ya. Ini untuk anak-anak kedokteran berarti ya? Iya. Oke. Kalau aku gini, adik-adik atau teman-teman ya, kalau manggil adik kan kayak udah sok-sok koas gitu kan. Padahal emang koas ya. Ya udah, jadi kalau untuk cara belajar sebenarnya cara itu kalimat tanyanya adalah how ya kan. How to learn gitu ya. Kalau aku pribadi, sebelum kita tanya how to learn, kita tanya dulu why. Sebelum kita tanya how-nya, why-nya dulu kita jawab. Ketika why-nya ini udah beres, maka whatever how-nya nanti itu akan bagus gitu hasilnya, insya Allah gitu. Tapi gimana tuh aplikasinya gimana tuh? Misal nih anak-anak atau adik tingkat kita belajar tentang
cardio system misalnya. Nah, itu gimana? Kardio ya? Ya, misal kardio. Kardio ya? Misal Oke. kardio. Pertama gini, kalau ini seorang Zamzam ya, misalkan masuk ke blok kardio, aku langsung itu datang ke kakak tingkat, datang ke kakak-kakak yang DDM atau PPDS atau dokter atau kenalan dokter siapapun, aku tanya, aku belajar kardio itu buat apa? Itu dulu aku matangkan jawabannya. Sampai ekstrimnya, radikalnya adalah kalau jawaban itu belum ketemu, aku nggak belajar. Itu buruknya. Itu yang jangan ditiru. Tapi aku se-ekstrim itu, seradikal itu Zamzam waktu di subprogram 1 dan 2 terutama, sebelum setiap ketemu blok itu ya, setiap blok baru itu aku langsung kayak tanya, aku buat apa belajar ini? Ekstrimnya adalah kalau nggak terjawab, itu kadang-kadang malesnya minta ampun gitu. Ya. Tapi kalau udah terjawab, namanya pelajaran ini aku belajar ini nanti tujuannya untuk di cardio system. Kenapa sih harus belajar cardio system? Ya jelaslah orang-orang itu penyebab kematian terbanyak salah satunya adalah penyakit jantung koroner. Kamu mau jadi dokter nanti nggak bisa ngobati orang yang sakit jantung malam-malam tengah malam? Gimana coba? Kamu mau nggak bisa ngobati orang yang gagal jantung, orangnya sesek datang ke kamu nggak tahu harus ngapain? Kalau aku sih big no gitu ya. Aku bener-bener nggak mau. Jadi aku gimana ya? Aku nilai ujian itu nggak cukup memotivasiku ternyata Mas Ilham. Nilai A 10 besar, ujian CBT, soalnya gimana itu nggak cukup mendrive aku gitu. Jadi kalau misalkan hanya untuk aku ngapain belajar buat ini ya Mas? Ya biar lulus, itu kayak aku kurang ya. Kayak nggak ada driving force untuk belajar sama sekali. Nggak muncul bahkan. Kayak ya udahlah gitu. Nggak pernah peduli gitu. Akhirnya tapi setiap aku dapat blok tertentu misalkan biokim. Ini yang ya, contoh aplikasi biokim ya. Yang tak cerita ya. Waktu itu tuh pelajaran biokim. Biokim kan bareng sama Faal tuh. Mas Ilham juga bareng nggak biokim sama Faal? Kalau kami enggak, enggak. Kalau di UNER kan sendiri-sendiri. Misalnya kayak biokim Faal, terus ini. Kalau kami kami langsung jadi bareng sama tergantung subjek dari topik blognya. Oh iya, per sistem soalnya. Per sistem. Ya. Kalau aku kan pertama kan dulu per mapel. Nah, waktu belajar biokim ini masih lah. Pelajaran pertama itu biar gak jelas gitu. Pelajaran kedua itu tentang enzim. Katalase gitu, peroksidase. Ini arah enzim substrat, koenzim, kofaktor. Aduh, kayak aku itu datang ke situ tuh kayak anjir, aku ntar ini pengen jadi dokter gitu loh, pengen ngobati orang, ngapain kayak gini nah gitu. Ya benar-benar belajar gini. Akhirnya aku nggak kuat Mas Ilham. Tengah-tengah kuliah itu di ruangan itu tengah-tengah aku izin ke toilet, keluar aku nggak kuat kuliah itu. Aku datang ke musola waktu itu, sholat, habis sholat ngobrol sama kakak tingkat. Aku gini curhat, Mas, ngapain sih aku belajar biokim ini? Gitu aku Mas, serius. Yang awalnya aku kayak acuh tak acuh, alah gitu ya. Habis itu aku dijelaskan sama kakak tingkatku ini bahwa biokim itu nanti, bayangkan orang-orang di sekitar kamu, orang-orang masyarakat itu sakitnya sakit apa coba? Sakit jantung koroner, ya butuh biokim tentang lemak, butuh biokim tentang koagulasi ya kan. Terus sakit stroke juga sama. Sakit diabetes mellitus butuh biokim tentang metabolisme karbohidrat. Sakit dislipidemia juga butuh metabolisme ini. Sakit apapun, sakit asam urat juga butuh metabolisme purin. Ternyata semua penyakit itu ya biokim semua gitu. Kalau kamu nggak ngerti biokim, gimana memahami penyakit-penyakit itu? Akhirnya di titik itu tuh seorang Zamzam alam bawah sadarnya mulai terketuk. Why-nya udah dapet ya. Why-nya udah dapet, langsung ini yang namanya berdoa, ya Allah semoga aku bisa biokimia. Alhamdulillah di akhir mata kuliah dapat A. Aduh. Akhirnya bisa juga belajar yang sesuatu yang nggak disukain dari awal, udah terjawab why-nya, nanti how-nya juga ikut sendiri ya. Gitu. Benar-benar. Iya. Nah, tapi gimana? Kalau boleh nambahin ya. Kan habis why tetap how itu tetap penting sih Mas Ilham. Gimana pun strategi belajar, cara belajar itu tetap penting. Dan kalau orang bilang itu belajar itu adalah sesuai kan banyak ya orang-orang yang bilang kalau orang itu punya tipe belajarnya masing-masing.
Katanya kalau misalkan orang auditori itu berarti bagusnya dengan mendengarkan, orang visual dengan melihat. Tapi yang aku pelajari selama ini, yang aku baca-baca juga ya, itu ternyata nggak seperti itu juga gitu. Gimana tuh? Ternyata bukan masing-masing itu orang punya tipe belajar masing-masing yang bagus gimana, tapi justru ada metode belajar tertentu yang memang itu tuh terbukti bagus gitu. Ada cara belajar yang memang itu bagus. Nah, Jadi itu gimana tuh? nah, Cara jadi belajar. cara untuk belajar yang bisa nempel banyak ya. Kalau kita ngomongin kedokteran kan kita belajarnya gimana caranya biar dapat pola pikirnya, tapi kita juga dapat ilmunya masuk gitu ya, nggak lupa kan, istilahnya gitu, memori kan. Maka kita harus belajar tentang gimana caranya retensi memorinya kuat. Nah, itu ternyata Mas Ilham, yang namanya visual, auditori, cuma melihat, mendengarkan kuliah itu cuma sekian persen, 20%, 30% informasi yang masuk. Bahkan katanya kalau di ilmu neuropsikiatri itu sekali kita menerima informasi itu maksimal hanya sekitar 5 sampai 7 sampai 9 informasi aja yang bisa kita tangkap menjadi short term memory itu. Sisanya hilang begitu saja. Jadi ya kan. Nah, jadi ternyata ada memang metode belajar yang membuat kita tuh nempel. Di antaranya adalah apa? Learning by doing. Learning by teaching. Learning by peer group learning discussion. Ternyata itu efektif. Jadi kalau menurutku bagi semua teman-teman di FK ini, kalau kalian anak super, oke, monggo silakan belajar sendiri-sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau aku yang consider myself itu ya biasa-biasa aja, juga aku ngerasa kayak aku ini juga bukan achieve seperti itu karena pinter, enggak, tapi aku achieve seperti itu karena emang berjuang struggle ya kalau menurutku gitu. Jadi kalau memang merasa kita nggak yang anak super-super banget, bentuklah kelompok-kelompok diskusi, kelompok-kelompok kecil, 3 orang, 2 orang, it's okay, baik, itu benar-benar bantu banget. Jadi kita ada pembelajaran yang sendiri, baca boleh, dengarkan boleh, lihat-lihat gambar boleh, terus kita harus ada outputnya. Kita nggak boleh cuma baca doang, kita harus ada outputnya, diskusi atau kita jelasin atau kita itu jawab soal bareng gitu ya, ntar kita ada diskusi. Jawab soal bareng itu bagus. Itu juga penting. Itu sih. Wah, ini bisa jadi tips bener ya, bahwasanya teman-teman tuh memang kalau misalnya jadi maba kan sok-sokan ambis, belajar sendiri, menyendiri, ngambis sendiri, pokoknya buat sendiri. Seakan-akan aku pengen lebih baik daripada yang lain gitu kan, istilahnya. Waduh. Ya, seorang misalnya maba ambis, terserah kamu mau ngapain, yang penting aku belajar sendiri gitu kan. Nah, mungkin itu kurang efektif untuk istilahnya untuk pencapaian ilmu yang kita dapat kan. Memang kadang-kadang ya orang-orang yang seperti itu biasanya juga habis ujian lupa. Habis ujian lupa. Ya karena dia ya belajar emang untuk seperti itu aja gitu kan. Nah, beda dengan kalau misalnya tadi Zamzam bisa diskusi mungkin lebih nyantol dan lebih keinget ketimbang yang dia belajar sendiri gitu. Wah, ini terasa ini kalau misalnya teman-teman dengerin ini udah cocok nih jadi mapres nerusin Kak Zamzam nih. Nah, ini Kak Zamzam juga nih dengan achievement yang banyak ini kenapa sih nggak daftar mapres aja? Iya, sulit, ini pertanyaan sulit ya. Jadi emang ada cerita di balik itu semua gitu. Waktu itu ada pengumuman kayak mapres, kayak beasiswa unggulan itu. Waktu itu sempat ingin gitu ya, apalagi kan hadiahnya itu adalah exchange gitu kan, pengen juga gitu ya, pengen banget, sampai sekarang masih pengen sebenarnya. Nah tapi waktu itu tuh ada kejadian gitu loh, jadi yang namanya pendaftarannya udah mepet, Mas Ilham. Pendaftarannya udah mepet sekitar 2 hari lagi apa 3 hari lagi gitu, mepet banget gitu, parah gitu. Nah, terus habis itu aku memutuskan ikut gitu, nyoba ikut. Akhirnya mulai nyusun itu detik-detik. Nah itu kan ada persyaratannya kan, penelitian, skripsi itu bukan skripsi, penelitian, karya tulis lah istilahnya. Karya tulis. Nah udah dapat dosping kan aku kan, udah setuju di dosping itu. Nah kemudian waktu berjalannya waktu itu ya, H-1 presentasi seleksi mapresnya itu
karya tulisku itu masih ada revisi. Masih ada revisi. Masih ada revisi dan waktu itu belum ditandatangani. Gitu. Nah, terus habis itu akhirnya dosennya bilang bahwa nggak apa-apa ditandatangani, tapi nanti direvisi ya gitu. Gitu. Nah, waktu itu aku dilema juga gitu. Belum sempat revisi, sulit karena revisinya banyak. Belum sempat revisi, tapi besok itu udah presentasi gitu loh. Jadinya aku tuh dilema moral gitu loh. Karena bahwa ini udah ditandatangan. Kenapa? Karena bawa yang belum direvisi kan istilahnya kan. Pesannya si dokter atau si dosen adalah ini terjalani boleh tapi nanti direvisi ya. Nah, dulu aku entah kenapa kok seintegritas itu gitu loh. Aku juga kok sejujur itu ya. Kalau sekarang mungkin agak nakal-nakal ya, agak selip-selip gitu. Tapi waktu itu tuh kayak dilema banget, kayak rasanya hati tuh nggak plong, kayak aku takut nggak barokah gitu, kayak aku takut kalau aku tak terjang nanti habis itu aku presentasi dengan makalah yang sebenarnya belum diridhoi sama guruku atau sama dosenku, kayak nggak jujur, kayak padahal nggak ada beliau di presentasi itu, beliau nggak hadir juga gitu, nggak tahu misalkan aku terjang ya nggak tahu, tapi ternyata gitu ya terus aku akhirnya malam-malam sampai telepon orang tua, sampai bingung gitu, ya Allah ini aku ikut apa enggak ya gitu. Akhirnya ya udahlah, insya Allah kalau misalkan alasanku wurung ini adalah karena kejujuran, karena jujur gitu ya, insya Allah barokah lah, insya Allah ada gantinya yang baik gitu loh di masa mendatang gitu. Akhirnya yang memutuskan untuk ikut, ya udahlah. Tapi sekarang agak sedih. Ya. Oh, jadi ternyata begitu ya teman-teman ya. Tapi ini kayak gini pelajaran-pelajaran yang bagus loh. Maksudnya seorang Zam-Zam ini menjunjung tinggi integritas. Nah, ini jarang juga kita nemuin orang-orang yang gini. Jadi kalau aku mungkin terjang aja. Tapi kalau sama Zam-Zam kan emang luar biasa ini. Kita emang luar biasa. Karena kalau aku sendiri pribadi ya oke lah, nanti aja. Tapi aku nggak daftar Mapres karena aku merasa banyak yang lebih lah daripada aku. Jadi aku ya udah, aku biasa aja lah. Aku jadi rabi aja. Tahu nggak rabi itu? Rakyat biasa. Rabi. Rakyat biasa. Ya. Kan rakyat biasa. Kira yang satunya. Ya. Kita jadi rakyat biasa aja ya. Oke, Mas Zam-Zam, ini banyak sekali ya informasi atau cerita-cerita yang mungkin nanti jadi pelajaran buat teman-teman juga. Nah, kita mungkin karena waktu juga ya Mas, jadi kita mungkin udah sesi penutupan. Nah, ini dapat disimpulkan bahwasanya seorang Zam-Zam ini dengan semua pencapaian yang telah dicapai sampai saat ini gak serta-merta gitu-gitu aja. Jadi perlu ada suatu proses yang panjang, nilai-nilai yang diperjuangkan, dan juga istilahnya kayak pengalaman pribadi yang mungkin nggak semua orang itu bisa alami juga. Nah, jadi apa yang tadi sudah dikatakan oleh Mas Zam-Zam itu semoga bisa menginspirasi buat teman-teman, terutama buat teman-teman yang ingin meniru lah jejaknya seorang Zam-Zam nih. Syukur-syukur lebih ya Mas ya, syukur-syukur lebih dari Mas Zam-Zam. Nah, ada nggak sih Mas Zam-Zam pesan untuk mereka? Oke, pesan ya untuk mereka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi untuk teman-temanku semuanya ya, dari Sabang sampai Merauke, dari manapun kalian berada, selamat pagi, siang, sore, malam ataupun malam yang sedang nonton ini. Ini pesan untuk diriku sendiri terutama, tapi bila mana teman-teman bisa ngambil mutiaranya maka itu silakan teman-teman nikmati. Kalau aku berpesan teman-teman, berpikirlah apa yang bisa teman-teman lakukan. Jangan terlalu berpikir apa yang bisa teman-teman dapatkan. Udah, kita fokus hidup ini untuk melakukan ini, melakukan itu, mempersembahkan ini, mempersembahkan itu, berbuat ini, berbuat itu. Gak usah terlalu mikir dapatnya apa. Percaya karena itu membuat hidup kita tuh jauh lebih bahagia, lebih plong, lebih enak. Nanti pasti dapat kok, insya Allah pasti dapat, insya Allah. Itu jaminan dari Allah gitu. Karena tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Menurutku ini bukan hanya soal
memberi lebih baik daripada menerima uang, tapi ini adalah soal memberi kontribusi lebih baik daripada kita mikirin apa yang kita dapat. Capek sendiri kalau kita mikir kita nanti dapat apa. Aku ya maaf ya, bukan sombong, tapi dari achievement itu sendiri sebenarnya semakin tua aku juga sebenarnya semakin mikir bahwa apa sih artinya achievement itu kalau aku nggak bisa memberikan kontribusi sumbangsih, memberikan manfaat. Toh aku juara anatomi alhamdulillah, tapi aku lebih bahagia lagi kalau aku bisa mengatasi masalah anatomi dari masyarakat. Itu lebih enak gitu, lebih membahagiakan. Jadi aku pesan untuk teman-teman semua, silakan semangat, ikuti passion kalian, perjuangkan. Kalau passion kalian di olimpiade, ikutilah. Atau passion kalian kayak Mas Ilham ini master di penelitian, tekunilah itu. Kalau teman-teman passionnya di mana, bidang agama, ceramah, public speaking, organisasi, ikutilah itu semua. Tapi yang kalian pikirkan satu, apa yang bisa kalian lakukan, bukan apa yang kalian dapatkan. Insya Allah akan bahagia seumur hidup dan barokah hasilnya. Wah, gitu ya. Terima kasih Mas Zamzam, ini luar biasa ya. Jadi apa yang tadi udah dipesan Mas Zamzam itu sangat menyentuh juga. Terutama aku juga, aku merasa wah ini luar biasa sekali. Kita nggak salah milih orang untuk bicara di sini ya teman-teman ya. Oke, mungkin ini udah kita di akhir sesi ya teman-teman ya. Sekali lagi bagi teman-teman yang tertarik untuk mengikuti aktivitasnya Mas Zamzam juga bisa follow Instagramnya di bawah ini. Link nanti akan aku tulis di deskripsi. Dan selaku saya moderator dan juga Mas Zamzam, apabila tadi percakapan kami ada kurang lebihnya, mohon maaf, dan semoga dapat menginspirasi bagi kalian. Nah, kali ini kita akan tutup. Jangan lupa di like, share, dan komen. Dari aku Ilham dan juga Mas Zamzam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.